Salam, perkenalkan nama saya Novi Arianti Kase, NIM 101/2022-0208, kelas F semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang teologi sistematika. Pengertian konsep. Pengertian gambaran mental dari objek, proses pendapat atau paham, rancangan atau cita-cita yang telah dipikirkan agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar. Dibutuhkan sesuatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Di dalam perencanaan kegiatan yang matang tersebut, terdapat sesuatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu. Perencanaan tadi bisa terbentuk ke dalam sebuah peta konsep yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu. Pengertian bibliologi adalah studi tentang asal-usul, komposisi, dan filosofi dan teologi Alkitab, termasuk isu yang berkaitan dengan ilham ilahi. Yang kedua, pengertian teologi adalah ilmu yang membicarakan tentang Tuhan dan pertaliannya dengan manusia, baik berdasarkan kebenaran wahyu ataupun berdasarkan penyelidikan akal murni. Yang ketiga, pengertian kristologi. Kristologi merupakan sasaran umat kepercayaan Kristen melalui pemikiran ucapan mengenai Kristus atau kristologi. Umat dapat terbaru untuk mengarahkan imannya kepada Kristus. Yang berikut adalah pengertian pneumatologi. Roh Kudus adalah kekuatan ilahi, kualitas dan pengaruh Yahweh atas alam semesta atau atas ciptaannya, dan kekristenan Roh Kudus atau lengkapnya Allah Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam konsep Tritunggal. Dalam Islam, pandangan mengenai Roh Kudus bermacam-macam, tetapi umumnya merujuk pada malaikat. Yang berikut antropologi. Manusia adalah berasal dari kata anthropos yang bermakna manusia dan logos yang bermakna ilmu pengetahuan atau wacana. Sederhananya, antropologi ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Yang berikut pengertian eklesiologi. Gereja adalah merupakan salah satu subdisiplin ilmu teologi yang membahas mengenai hakikat dan fungsi gereja, berkaitan dengan identitas dan misi gereja di dalam dunia dan dalam ranah gerejawi. Eklesiologi adalah rumusan teologi sistematis maupun pemahaman gereja tentang dirinya. Yang berikut pengertian eskatologi adalah akhir zaman adalah bagian dari teologi dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa depan dalam sejarah dunia atau nasib akhir dari seluruh umat manusia yang biasanya dirujuk sebagai kiamat atau akhir zaman. Yang berikut refleksi bibliologi atau Alkitab. Yang pertama, pribadi. Alkitab adalah wahyu Allah yang tertulis, yang dipilih Allah atau bukan semata-mata hasil karya otak manusia. Alkitab menurut saya untuk menyaksikan tentang karya penyelamatannya dalam Tuhan Yesus Kristus dan kehendak Allah atas manusia dalam hubungan dengan karya penyelamatan tersebut. Yang kedua, kelompok. Alkitab adalah pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Allah. Yang berikut refleksi kristologi. Yang pertama, pribadi. Kristus adalah pokok utama iman Kristen bagi umat Kristen. Yesus adalah Tuhan, dan menurut saya Kristus anak Allah, penyelamat, dan bahkan adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang kedua, kelompok. Kita sebagai mahasiswa contohnya hidup bagi orang lain atau menjadi teladan bagi orang percaya atau terkadang kita dirugikan dan diperlukan tidak adil karena mempertahankan iman kita. Yang berikut refleksi pneumatologi atau Roh Kudus. Yang pertama, pribadi. Roh Kudus adalah pribadi ilahi dan Roh Kudus penolong bagi umat beriman dan menuntun hati umat beriman untuk menurut saya mengalami keselamatan
dari Bapa yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Menurut ajaran Kristiani, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Yang kedua, kelompok. Kita sebagai mahasiswa contohnya berkata-kata dengan hikmat, memberikan iman kepada kita untuk tetap berpegang teguh. Yang berikut antropologi atau manusia. Yang pertama, pribadi. Manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Menurut saya, manusia adalah akan menjalani proses kehidupan yang memiliki 5, yakni proses pada masa bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Yang kedua, kelompok. Contohnya kita kegiatan gotong royong adalah membersihkan lingkungan sekitar bersama-sama. Yang berikut refleksi eklesiologi atau gereja. Yang pertama, pribadi. Gereja adalah umat Kristen yang sama kepercayaan, ajaran, dan tata caranya Protestan dan lain-lain. Yang kedua, kelompok. Membantu pelayanan, membantu ilmu. Sekian dan terima kasih. Shalom.